Pemerintah juga perlu waspada dengan jumlah utang yang naik pesat dari 4.000 triliun 778 pada tahun 2019 sekarang menjadi 6.074 triliun pada tahun 2020. Pengendalian utang perlu agar Indonesia tidak terperangkap dalam jerat utang di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibis sa'adah, Sahib Samahah, Mustasyar PBNU, Naib Raisul Jumhuriyah, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, A'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih daiman wa abadan. Syaikhi wa ustadhi wa murabbi ruhi Hadratus Syaikh Kiai Haji Anwar Mansur bin Lirboyo hafizahullah wa tala umrah. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ar-Rais Al-Amil Jam'iyah Hadratus Syaikh Kiai Haji Miftahul Akhyar a'azzahullah, dan seluruh jajaran Ru'asa Syuriah dan para katib akramahullah, Hadratul Mustasyarin, Hadratul A'wan, rekan-rekan dari Tanfidiyah, Saudara Sekjen, Kiai Haji Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman, Bendara Umum, para pimpinan badan otonom yang saya sebut pertama kali muslimat, kalau enggak bisa jadi runyam, Ansor, Fatayat, Isnu, Sarbumusi, Pergunu, Ishari, dan lain-lain, pimpinan lembaga-lembaga, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya usai. Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai. Setelah sempat ditunda, Munas Kombes ini digelar dengan prokes yang ketat. Kegiatan ini diputuskan sebagai forum internal dengan peserta terbatas tanpa mengundang pihak eksternal. Ini dilakukan untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka memutus rantai penularan. Pertimbangan keselamatan dan kesehatan jamaah adalah kaidah tertinggi Jam'iyah dalam menjalankan roda organisasi di tengah situasi pandemi. Tidak ada maksud lain terkait desain, konsep, dan waktu penyelenggaraan permusyawaratan organisasi selain komitmen mengawal salah satu pilar maqasid syariah, yaitu hifdzun nafas atau al-muhafadzah ala nafas. NU telah kehilangan ratusan kiai dan pengasuh pesantren selama pandemi. Ini musibah besar bagi NU dan kerugian besar bagi umat Islam. Oleh karena itu, NU harus menjadi teladan dalam semua ikhtiar untuk memutus rantai penularan. Meski kita yakin sepenuhnya ajal di tangan Allah Ta'ala. Kita wajib berikhtiar menjaga dan melindungi para masyayikh, para kiai,
pengurus dan warga Nahdliyin dengan disiplin menjalankan prokes baik dalam kegiatan pribadi maupun kegiatan organisasi. Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung sepenuhnya dan bersemai langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi dari hulu hingga hilir. Dari sisi hulu, penerapan prokes tidak boleh kendor, meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga. Menurut keterangan epidemiolog, berdasarkan pola kurva 3-5 bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir tahun 2021. Dari sisi tengah, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Dari sisi hilir, NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas, mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, dokter, spesialis, perawat, dan bidan, serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas rumah sakit dan puskesmas, dan produksi akses alkes. Saat ini sekitar 94% alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional. Pandemi hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat disiplin prokes, sementara pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan. Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga. Dan alhamdulillah, Provinsi Jawa Timur satu-satunya provinsi yang sudah mencapai level 1. Selamat Gubernur. Mudah-mudahan tenanan nih. Selain waspada terhadap mutasi virus SARS-CoV-2, kita semua juga tidak boleh lengah dengan potensi ancaman sosial politik dalam negeri. Sebagaimana dilansir kepada BNPT, sel terorisme masih hidup dan aktif melakukan rekrutmen melalui fasilitas internet dan media sosial selama pandemi. Mereka aktif melakukan fundraising, berkedok penggalangan dana kemanusiaan. Mereka juga menyalahgunakan kotak-kotak amal untuk merekrut generasi muda atau kaum milenial. NU mengapresiasi kinerja aparat yang melumpuhkan sel-sel JI dan JAD, Jamaah Ansarud Daulah, itu yang mengkafirkan semua orang, menghalalkan darah semua orang selain mereka. Kalau Ansarut Tauhid masih mendingan, lebih ringan daripada itu, sasarannya non-muslim. Kalau Ansarud Daulah, siapapun yang tidak sama dengan mereka, halal darahnya. Itu dimulai pendirinya oleh Syukri Ahmad Mustafa tahun 69 di Mesir dengan nama Jamaah Takfir wal Hijrah yang membunuh Syekh Husain Al-Zahabi, Menteri Awaqaf, yang mengarang kitab At-Tafsir Fassirun, dan puncak yang membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 81. Kinerja aparat yang melumpuhkan sel-sel Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansar Daulah dengan menangkap Abu Rusdan dan menembak mati Ali Kalora, la rahimahullah. Ini bagian dari ikhtiar melindungi jiwa dan raga bangsa Indonesia dari ancaman terorisme dan paparan ideologi jihadis. NU juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas aksi kelompok kriminal bersenjata KKB yang membunuh dan menganiaya tenaga kesehatan nakes di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Negara tidak boleh kalah oleh aksi brutal kelompok kriminal yang telah menyerang dan membunuh aparat keamanan, membakar puskesmas, merusak kantor bank, gedung sekolah dasar, dan pasar Kiwirok di Papua sana.
Munas Alim Ulama dan Kombes NU tahun ini saling memutuskan pelaksanaan muktamar yang ke-34 akan membahas beberapa masalah sosial keagamaan. Di bidang waqi'iyah akan dibahas hukum gelatin, daging berbasis sel, dan hukum cryptocurrency. Di bidang maudhu'iyah akan dibahas konsep moderatisme NU dalam politik. Ini sebenarnya sudah maklum semua, tapi untuk lebih berlandaskan analisis ilmiah harus kita bahas. Metode istimbat maqasidi, ini juga sudah pernah sebenarnya, tapi untuk meyakinkan kembali, memperkuat kembali. Dan pandangan Islam tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ini bahasa halus ini. Di bidang konuniyah akan dibahas telaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 tentang penodaan agama, RUU minuman beralkohol, serta carbon tax dan carbon trading. Ini baru ini, carbon tax, carbon trading. Adapun materi konbes akan dibagi ke dalam komisi organisasi, program, rekomendasi. Komisi rekomendasi antara lain akan membahas dan mendiskusikan perlunya pemerintah berhati-hati dalam pengelolaan dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, agar tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai dengan dalih pandemi, uang negara dihamburkan tanpa pertanggungjawaban. Pemerintah juga perlu waspada dengan jumlah utang yang naik pesat dari 4.000 triliun 778 pada tahun 2019 sekarang menjadi 6.074 triliun pada tahun 2020. Pengendalian utang perlu agar Indonesia tidak terperangkap dalam jerat utang di masa depan. Hadirin yang saya hormati, mari kita sukseskan musyawarah dan kombes ini dengan suasana yang aman, tenang, damai, bermartabat, keren. Tunjukkan kita organisasi yang matang, dewasa, bisa dicontoh oleh ormas-ormas yang lain. Mari kita jaga nama baik, nama besar Nahdlatul Ulama. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Mari dengan azimah yang kuat kita jaga, kita junjung setinggi-tingginya martabat, kemuliaan, nama baik, nama besar jamiah kita Nahdlatul Ulama. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah. Ya demikian, dan mohon berkenan kepada Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia memberi sambutan sekaligus membuka acara ini. Acara yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 25-26 September 2021. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.